Setelah tak terdengar gaungnya selama pandemi COVID-19, grup band The Soulful akhirnya kembali naik ke atas panggung untuk menyapa para penggemarnya. Siapa sangka, band yang beranggotakan 7 personel ini ternyata memiliki hubungan yang cukup spesial dengan musisi Glenn Fredly. Dan bagi para personel The Soulful, peran mendiang Glenn Fredly cukup besar dalam karir bermusik mereka. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan Glenn kepada mereka sebagai rintisan band cafe ialah saat meminta lagu Katakan Kau Milikku untuk dibawakan kembali. Seperti diketahui, lagu tersebut ditulis langsung oleh Glenn Fredly pada tahun 2000-an. Dan lagu tersebut cukup populer pada masa itu. Lantas, seberapa besar peran Glenn Fredly pada karir bermusik untuk anggota grup Soulful? Ya, bersyukur kita bisa perform lagi ya. Ya. Harus ada yang otoriter ya kalau gitu ya. Ya, harus ada komandonya, memang harus ada. Lagi harus ada jobnya. Harus ada jobnya. Nah, begitu banyak job, nah itu nurut lah semuanya. Lebih gampang buat sharingnya, buat nyatuin visinya ke depan gimana. Single kedua. Yang pertama di tahun 2020, November 2020, Katakan Kau Milikku, dengan komposernya siapa? Glenn Fredly. Ya bukan single pertama aja, kebetulan kita juga pernah main di beberapa acaranya almarhum Bung Glenn, dan akhirnya juga dapat kesempatan untuk merecycle lagunya almarhum. Ya, sangat berdampak ini banget ya buat kita ya. Sangat impact dan pengaruh beliau itu besar sekali buat nggak kita doang ya, sebenarnya musisi-musisi lain tuh banyak. Yang bisa diambil dari Bung Glenn banyak ya, maksudnya beliau kan tidak hanya dikenal sebagai musisi sebenarnya, tapi yang banyak orang nggak tahu juga sebenarnya spirit dia terhadap kemanusiaan, spirit dia untuk bisa memberikan dampak yang positif, tidak hanya ke sesama yang dekat-dekat, tapi juga yang jauh. Kita tahu dia sangat punya concern terhadap musik Indonesia dan juga tentang kesejahteraan khususnya daerah-daerah timur. Ya. Nah, spirit yang itu harusnya kita juga bisa ambil bahwa musik tidak hanya masalah untuk nyari uang, tapi juga musik itu menggerakkan hati orang, bisa menginspirasi orang. Spirit itu yang pengen tetap kita jaga dan kita teruskan dari beliau. Intinya kekompakan band. Apa yang paling epic di antara kalian berdua itu? Ya itu biasa lah. Intinya kekompakan band Soulful adalah dari berantemnya. Kalau kita nggak berantem berarti nggak kompak, berarti harus berantem terus. Lagian kalau misalnya berantem itu akhirnya semakin tahu kayak gini. Dan itu sebenarnya sangat membantu kita di proses arrangement dari lagunya ini nih. Karena kita udah sama-sama tahu karakter masing-masing, maksudnya karakter pribadinya gitu ya. Jadi kayak, gue udah tahu nih kalau ngomong sama Ijul mesti kayak gini, ngomong sama Romi mesti kayak gimana gitu. Jadi akhirnya itu yang membuat prosesnya juga sebenarnya akhirnya lancar-lancar aja sebenarnya. Sebenarnya sih kalau misalnya kita ngomongin instan, ngomongin lama, ngomongin segala hal, agak lumayan tricky sih kalau bahas itu Mas, karena basically kita ada di era dimana arus informasi secepat itu, orang bisa terkenal secepat itu, orang bisa jatuh juga secepat itu. Ya. Dan kita nggak bisa ngelawan itu karena memang eranya memang mendrag kita menuju ke situ. Nah, cuma di posisi The Soulful sekarang, kami berkarya juga bukan mencari sebuah ketenaran misalnya. Kami nggak muluk-muluk untuk berharap, wah nanti kita akan menjadi sebesar Bung Glenn atau sebesar Noah gitu kan. Kita berangkat dari kita ingin jujur berkarya, kita ingin berangkat dari bahwa kita nggak cuma membawakan lagu orang, tapi kita juga bisa membuat lagu sendiri loh sebenarnya teman-teman. Inilah Soulful gitu, lagu sendirinya Soulful. Dan tidak akan berhenti di single kedua ini, nanti berikutnya akan ada lagi. Mengenai nanti akan menjadi terkenal kah, mengenai nanti akan booming kah? Itu cuma jalannya Tuhan. Iya. Itu kayak itu garis tangan kayaknya ya. Kita itu di luar itu. Tidak menjadi niat utama kita gitu. At the end kita mengerti bahwa The Soulful ini memang besar di kafe. Alhamdulillahnya juga masyarakat juga sudah cukup mengenal kita The Soulful yang memang besar di kafe, dan sejauh ini sih kita puas akan hal itu, tapi tidak membuat kita berhenti berkarya. Jadi semuanya kalau bisa dijalani enak.
Kepergian Glenn Fredly pada tahun 2020 yang lalu ternyata begitu membekas bagi para personel The Soulful, terutama dalam urusan bermusik. Perlahan namun pasti The Soulful mencoba keluar dari bayang-bayang Glenn Fredly. Band yang sempat eksis saat menggandeng Gading Martin dalam single pertamanya itu, kini membuktikan kebangkitan mereka dengan kembali mengeluarkan single kedua mereka yang berjudul Aku Tak Tahu. Selain karena unsur originalitas mereka dalam berkarya, lagu tersebut juga memiliki lirik yang cukup mendalam bagi masing-masing personil. Romy, sang pencipta lagu, mengungkapkan jika lagu tersebut terinspirasi dari cerita orang-orang di sekitarnya dengan segala problematika hidupnya. Meski awalnya ragu apakah lagu tersebut akan diterima rekan-rekannya yang memiliki karakteristik berbeda satu sama lain dalam bermusik, namun keraguan itu tidak terbukti lantaran kebebasan kreativitas di antara personel membuat proses penciptaan lagu tersebut menjadi lebih mudah. Lantas, apa harapan The Soulful ke depannya dalam menjaga eksistensinya di industri musik tanah air? Nah, single kedua ini judulnya Aku Tak Tahu, pengarangnya Romy, Jul, arrangementnya bareng-bareng semua. Liriknya itu dalam banget menurut saya. Ini ya. Apa mungkin pengalaman pribadi? Tahu. Coba jelaskan. Lagu ini terinspirasi dari banyak cerita orang yang Cerita orang ya? Iya. Oh, cerita iya. lu nih. Bukan. Jadi Berarti bukan karena lu ngalamin terus lu tulis ya? Bukan. Yakin? Jadi mimpi. Jadi berangkat dari pemahaman bahwa kayaknya dengan jalan cerita ini akan banyak kayak orang yang relate sama lagu. Lirik ya. Nah, pada saat aku bikin, habis itu sharing pertama kali sama Iju yang paling ujung kiri ini, dan dia memberikan beberapa perombakan di lagu ini yang akhirnya menjadi final di lagu yang sudah bisa didengarkan di platform musik sekarang. Konsepnya sebenarnya tidak partikular lagu ini kita pengen bikin begini gitu, karena basically masing-masing punya background musik yang beda-beda ya. Dari Mas Ade sendiri udah bilang bahwa kalau bisa ini benar-benar dibebaskan sebebas mungkin untuk berkreasi lagu ini, dan inilah Soulful gitu, terdiri dari 7 kepala, masing-masing punya influence yang beda-beda, dan akhirnya lahirlah karya ini. Karena sejauh ini yang kita lakukan adalah background blueprint dari lagunya dari aku sama Ijo memang, cuma masing-masing punya porsi untuk membuat lagu ini seperti sekarang ini gitu. Dan benar-benar tidak diminta untuk lu jadi kayak gini dong, lu jadi kayak gitu dong, enggak. Semua mengeluarkan apa yang memang influence masing-masing. Fajar dengan suara dia yang serak dan heavy-nya, Mas Ade dengan suara yang clean-nya dan sebagainya, semuanya nggak ada yang harus menjadi siapa gitu. Walaupun yang bikin aku waktu itu aku ngebayanginnya, wah ini kayaknya agak susah nih dinyanyiin sama teman-teman gitu. Ternyata pada saat sudah bertiga nyanyi, di luar dugaan, tapi in a good way, karena jadi kayak lebar banget gitu. Oh gitu sih, jadi beda ya, cuma jadi seru sih. Karena sebenarnya ini lagu Soulful yang paling jujur sih. Jadi dari segi aransemen, dari segi penulisannya ini benar-benar soulful banget aja gitu. Kalau misalnya yang pertama itu diciptakan sama Bung Glenn dan kita sangat senang dengan lagu itu, tapi yang lagu kedua ini dengan warna aransemennya, dengan karakter dari kita seperti Romy udah sebutin, itu yang betul-betul membuat kayak oh identitasnya Soulful tuh kayak gini nih. Gitu. Original ya. Lebih ke original ya kita ya. Kayaknya kalau target kita jalanin aja semaksimal mungkin. Yang intinya adalah tetap berkarya, itu aja. Jadi jangan putus berkarya. Mungkin 3 bulan ke depan kita akan keluar karya lagi, atau 6 bulan ke depan, tapi harus tetap ada di posisi itu. Pada saat nanti mungkin ada kemungkinan kita untuk meledak atau gimana atau enggak, ya nggak apa-apa. Yang penting kita tetap berkarya, itu aja. Yang jelas single kedua ini sejauh ini sudah dalam proses untuk bikin video lirik yang rencananya harusnya insya Allah segera bisa keluar. Lalu habis itu sempat kepikiran juga untuk bikin versi akustiknya di single kedua ini. Yang jelas kita akan sangat-sangat explore di single kedua ini semaksimal mungkin, karena agak cukup susah meluangkan waktu memang kalau boleh jujur dengan reguler dan kepadatan sekarang alhamdulillahnya gitu. Cuma
seperti yang tadi saya bilang lebih dimaksimalkan sebisa mungkin apa yang bisa kita lakukan dengan single ini, untuk kemudian nanti setelah berapa lama ya kita akan pikirin mungkin akan ada next single, mungkin akan ada mini album.